Dan inilah inti kisah kenapa kita disyariatkan berkurban. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. Dia mengatakan, "Ya bunay, inni ara fil manam anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Al-Kisah, Nabi Ismail pun siap dibawa ke dekat gunung. Nabi Ismail ketika ingin disembelih, apa katanya? Dan ini yang sangat luar biasa keimanan dari seorang anak berusia 13 tahun. Wahai ayahku, ikat kakiku dan tanganku dengan kuat. Ikat kaki dan tanganku dengan kuat. Aku khawatir jika aku bergerak, engkau akan tiba kepadaku. Engkau takut, engkau tidak jadi, dan perintah Allah tidak engkau laksanakan. Allah Akbar. Kita mendapatkan gaji, anggaplah 5 juta per bulan, 1 tahun 50 juta lebih. Kita hanya berkurban seekor kambing atau 1/7 sapi yang angkanya tidak sampai 3 juta atau 3,5 juta. Hanya sedikit dari bagian harta yang itu pun bukan punya kita, itu hanya titipan dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kami berkumpul di tempatmu yang sangat berkah dan mulia ini. Kami memohon dengan mengangkat tangan kami dan menundukkan hati kami, merendahkan jiwa kami di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini takbir bergema di banyak penjuru dunia, di negeri-negeri Islam. Tidak hanya di Saudi Arabia, di Mesir, di Yaman, Aljazair, Tunisia, Maroko, dan negeri-negeri Islam lainnya termasuk Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hari ini memerintahkan orang-orang yang berhaji untuk melaksanakan banyak ibadah. Terkumpul ibadah melempar jamrah Aqabah, terkumpul juga ibadah tawaf ifadah, al-halq mencukur rambutnya, al-hadyu, begitu pula sa'i bagi yang belum sa'i. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya Allah tidak memerintahkan mereka untuk salat Idul Adha sebagaimana kita sekarang, karena mereka tersibukkan dengan amalan-amalan tersebut. Tetapi kita yang tidak berhaji disibukkan oleh Allah dengan salat Idul Adha dalam rangka mentakbir nama besar Allah, membesarkan, memuliakan, mengagungkan nama Allah Azza wa Jal. Idul Adha tidak akan pernah lepas dari sejarah yang sangat luar biasa, kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus selalu kita kenang, harus selalu kita ingat-ingat, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam di saat itu tidak ada satupun yang beriman kecuali hanya dia dengan istrinya Sarah. Dia mengatakan, "Laisa, tidak ada di tempat ini mukminun ghairi wa ghairak, yang beriman kecuali hanya aku dan dirimu." Dalam waktu yang lama Nabi Ibrahim berdakwah di tengah masyarakatnya, tetapi tidak kunjung ada yang mau beriman. Bahkan Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah. Dia dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Nabi Ibrahim karena keimanannya kepada Allah, dia tidak takut sama sekali. Yang paling penting baginya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk beribadah hanya kepadanya dan memerintahkannya untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Maka Nabi Ibrahim diselamatkan Allah karena keimanan tersebut. Ya nari kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Tidak sampai di situ ujian yang dirasakan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam.
Abul Anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Maka Nabi Ibrahim ketika itu diberi ujian yang kedua. Ketika Nabi Ibrahim tidak mendapatkan istijabah, jawaban dari kaumnya, dia pun meminta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku generasi keturunan yang soleh yang akan melanjutkan dakwahku. Begitulah keinginan Nabi Ibrahim agar orang-orang di zamannya beriman kepada Allah. Jika belum beriman di tanganku, minimalnya beriman dengan orang selanjutku, orang yang akan melanjutkan dakwahku. Maka Nabi Ibrahim diberikan Allah Subhanahu wa taala anak, wa basyarnahu bi gulamin halim, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan anak yang sangat sabar. Bahwasanya kesabaran Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, dipersaksikan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan inilah inti kisah kenapa kita disyariatkan berkurban. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. Dia mengatakan, "Ya bunay, inni ara fil manam anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Anak yang ditunggu berpuluh-puluh tahun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibunya Ismail, Hajar. Ketika itu berpuluh tahun dia menunggu Nabi Ismail. Ketika sudah besar dewasa, usia sekitar 13 tahun sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Anak satu-satunya yang paling ditunggu, yang paling disayang, paling diidam-idamkan, diperintahkan untuk disembelihnya. Bayangkan seorang ibu diperintahkan untuk membuang anaknya ke sungai atau memasukkan ke dalam sumur, maka kita akan bersedih tidak sanggup, apalagi menyembelihnya. Bayangkan seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tidak akan bisa kecuali orang yang beriman dan orang yang thiqah, yang yakin percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bukan hanya Nabi Ibrahim yang luar biasa memperlihatkan kekuatan iman, tetapi anaknya Nabi Ismail pun tanpa ragu-ragu mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku yang paling aku cintai, wahai ayahku yang paling aku cintai, if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Lakukan apa yang diperintahkan Allah. Kalimatnya if'al, lakukan dengan segera apa yang Allah perintahkan. Tidak dia mengatakan, "Wahai ayahku, mungkin itu adalah mimpi yang tidak benar. Mungkin itu adalah hanya berita, atau mungkin itu hanya ini dan itu." Tidak sama sekali. Nabi Ismail baru usia 13 tahun, dia mengatakan, "Wahai ayahku yang paling aku cintai, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan mendapatiku insyaallah dengan izin Allah termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Cerita kisah yang sangat luar biasa tentang keimanan, tentang ujian pengorbanan antara ayah dan anak yang saling mencintai. Di usia-usia 13 tahun, anak tumbuh matang, mulai menghilangkan beban orang tua, bisa mengurus dirinya sendiri, bisa membantu orang tua. Ketika itu menjadi pelupur lara, menjadi cahaya bagi Ibrahim alaihissalam karena sudah lama berpuluh tahun ditunggu. Tetapi Allah malah perintahkan untuk menyembelihnya. Al-kisah Nabi Ismail pun siap dibawa ke dekat gunung. Nabi Ismail ketika ingin disembelih, apa katanya? Dan ini yang sangat luar biasa keimanan dari seorang anak berusia 13 tahun. "Wahai ayahku, ikat kakiku dan tanganku dengan kuat. Ikat kaki dan tanganku dengan kuat. Aku khawatir jika aku bergerak, engkau akan iba kepadaku. Engkau takut, engkau tidak jadi, dan perintah Allah tidak engkau laksanakan." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ucapan seorang anak soleh yang dibimbing, ditarbiyah, diberikan ajaran iman kepada seorang ayah yang soleh, kepada seorang Abul Anbiya
yang dia berdakwah puluhan tahun, yang tidak beriman kecuali dia beserta istrinya saat itu. Allahu Akbar. Cerita yang sangat luar biasa tentang ujian keimanan. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk berkurban di hadapan Allah, menyerahkan sedikit saja bagian dari harta kita. Kita mendapatkan gaji, anggaplah 5 juta per bulan, 1 tahun 50 juta lebih. Kita hanya berkurban seekor kambing atau 1/7 sapi yang angkanya tidak sampai 3 juta atau 3,5 juta. Hanya sedikit dari bagian harta, yang itu pun bukan punya kita. Itu hanya titipan dari Allah Azza wa Jal. Kapanpun Allah ingin mengambilnya, Allah berhak. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Tidak sampai di sini ujian Nabi Ibrahim. Ada ujian lain. Ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membawa anak istrinya ke wadi, ke lembah yang tidak ada kehidupan. Padang pasir Sahara betul-betul panas dan tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, dia bawa anak dan istrinya, Ismail dan ibunya. Ternyata dia bawa ke padang pasir. Perjalanan tidak ada satupun ucapan dari Nabi Ibrahim kepada anaknya dan istrinya. Sang anak dan istri pun dia hanya ikut saja, patuh kepada perintah ayahnya tanpa ada komentar sedikit pun. Dibawa dia ke padang pasir yang dari ujung mata memandang seluruhnya padang pasir yang panas, tidak ada kehidupan sama sekali. Kemudian diletakkanlah kedua istri dan anaknya ketika itu. Maka sang istri berkata, dia bertanya bukan untuk dirinya tetapi karena anaknya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Dia tidak khawatir terhadap dirinya karena dia memiliki anak kecil. Saat itu Ismail masih bayi. Dia katakan, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meletakkan kami di tengah padang pasir? Tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada orang. Seorang wanita lemah. Di hadapannya ada anak bayi yang dia pun butuh perlindungan dari seorang ayah, malah ditinggalkan di tengah padang pasir. Bagaimana kalau kita melakukan itu kepada anak kita? Tidak bisa tergambar sama sekali. Allah yang perintahkan ini, wahai Ibrahim. Maka ketika itu Ibrahim mengatakan, na'am, iya Allah. Perhatikan jawaban seorang istri yang solihah. Istri yang dia mementingkan agama, yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang dia tidak ada kata tidak untuk perintah Allah Azza wa Jalla. Keimanan yang sangat kuat. Dia katakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau Allah yang memerintahkan wahai Ibrahim, maka Allah tidak akan membiarkan kami. Maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Pemandangan kisah keluarga iman, keluarga yang dibangun di atas keimanan, siqah billah, percaya, yakin sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal, tawakal, bersandar hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, yang sangat luar biasa dicontohkan dari keluarga yang berkah ini. Sampai seterusnya, keluarga Nabi Ibrahim adalah orang-orang mukmin, beriman, yang mereka cinta Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika kita mendengar kisah ini, faidah yang terpenting adalah bagaimana kita melihat sesosok ayah, meskipun dia cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, tetapi dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu patuh kepada Allah dan mendidik anak istrinya di atas keimanan itu yang hilang dari kaum muslimin hari ini. Dia mendidik anak istrinya dengan harta. Dia mendidik anak istrinya dengan handphone. Dia mendidik anak istrinya dengan TV, dengan gadget, dengan internet. Oleh karenanya kita kehilangan sosok ayah yang beriman.
Anak tidak memiliki qudwah bagi dirinya. Dia tidak memiliki kebanggaan terhadap ayahnya karena ayahnya tidak mengajarkannya keimanan. Ketika anaknya sakit, dia langsung mengingat dokter. Bukan dia mengingatkan Allah yang akan menyembuhkanmu, wahai anakku. Ketika dia kesulitan rezeki, dia bingung untuk meminjam uang sana sini, dia lupa mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla. Istrinya tidak diajarkan untuk taat kepada Allah, untuk menutup aurat, untuk tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Jadilah kerusakan di mana-mana. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus mengambil pelajaran. Hanya setahun sekali kita diingatkan Allah dengan kisah seperti ini. Jadilah seorang ayah yang bijak, yang mendidik anak dan istri di atas keimanan. Wahai para ibu, wahai para istri, jadilah anda istri yang salihah, yang tidak banyak mengeluh, yang mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat jika itu memang perintah Allah, jika itu adalah ridha Allah. Wahai para istri, peran kalian sangat penting. Kalian adalah madrasah pertama untuk anak-anak. Setiap anak yang beriman, yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kalian didik dengan baik, dia akan menjadi tokoh, ulama, orang besar yang akan membuka kebaikan yang sangat banyak. Wahai para anak, jadilah anak yang salih, yang salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada kedua orang tua, tetapi kecintaannya kepada Allah melebihi dari orang tuanya. Jadilah anak yang berperan untuk agama Allah. Jadilah anak yang rindu terhadap negeri akhirat, bukan yang cinta kepada dunia. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, cukuplah pesan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya menjadi qudwah sepanjang hidup kita. Kita jadikan dia tokoh teladan bagi kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluarga yang sakinah, keluarga yang berkah, keluarga yang diidamkan oleh orang-orang saleh di sepanjang zaman. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ketika melihat kisah yang dikisahkan Allah dalam Al-Quranul Karim, itu tanda bahwasanya itu adalah pedoman hidup kita. Siapa yang menjadikan pedoman hidupnya adalah pedoman yang diberikan Allah, ditunjukkan Allah, maka dia pasti mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan siapa yang tidak memperdulikan pedoman tersebut, bahkan acuh tak acuh, tidak peduli dengan keimanan dirinya, tidak peduli dengan perbaikan keimanan anak istrinya, maka Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dunia akhirat selama-lamanya. Karena kebahagiaan letaknya ada pada iman. Dia memiliki harta banyak sekalipun, harta sebanyak gunung sekalipun, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Qarun dan Fir'aun hartanya tidak ada yang bisa menandinginya hari ini, tetapi dia tidak beriman, maka mereka tidak bahagia. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan anak keturunannya rata-rata adalah orang yang kurang harta, tetapi mereka kaya dengan keimanan, dan jadilah mereka orang-orang yang bahagia sepanjang zaman dan sepanjang masa. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki keimanan kita. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami berkumpul di tempatmu yang sangat berkah dan mulia ini. Kami memohon dengan mengangkat tangan kami dan menundukkan hati kami, merendahkan jiwa kami di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Kami memohon, berikanlah kami keberkahan dunia akhirat. Jadikanlah kehidupan kami
menjadi investasi terbaik untuk negeri akhirat. Jadikanlah kami cinta terhadap akhirat, rindu terhadap akhirat. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berjuang di hadapan-Mu ya Allah, berjuang atas nama agama-Mu dengan keimanan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keimanan sebagaimana orang-orang terdahulu yang Engkau ridhai, Engkau berikan keimanan. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, keadaan istri kami, keadaan anak-anak keturunan kami. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta orang-orang yang kami cintai di dalam surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu ya Allah beserta kedua orang tua kami, beserta istri dan anak-anak kami, beserta keturunan-keturunan kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab-Mu. Kami banyak lalai, kami banyak dosa. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah yang telah berlalu, dan jagalah kami dari kemaksiatan di masa yang akan datang. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berinfak di jalan-Mu, untuk berkurban jalan-Mu, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah negeri kami, turunkanlah keberkahan di negeri kami, berikanlah kami jalan keluar dari setiap masalah dan problematika yang kami hadapi, dan berikanlah kami, karuniakan kepada kami manisnya iman, kelezatan membaca Al-Quran, kenikmatan qiyamul lail, berpuasa ya Allah. Jadikanlah kecintaan kami terhadap akhirat bukan dunia. Ya Allah, ampunlah seluruh dosa-dosa kami, seluruh dosa-dosa kami, seluruh kekurangan kami. Engkaulah satu-satunya zat tempat kami memohon, tempat kami meminta ampun, tempat kami bergantung. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Untung antum ada. Anak kemarin itu kayak apa jadi imamnya ya. Nggak lihat siapa Pak Basuki. Oh iya. Oh manis. Ya. Anak lihat Pak Basuki kayaknya di Tanjung ini ya. Iya. Ya. Oh iya, karena kan dikumpulkan satu